Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 7 Perguruan Islam Al-Hikmah, Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah. Kami ucapkan selamat datang di Perguruan Islam Al-Hikmah Kajen. Bagi anak-anak yang berasal dari SD maupun MI selain MI Al-Hikmah Kajen. Meskipun kita belum bertatap muka secara langsung di kelas, namun kami ucapkan selamat datang karena secara resmi kalian sudah terdaftar sebagai bagian dari Perguruan Islam Al-Hikmah. Perkenalkan, nama saya Bu Umi, nama lengkap saya Bu Umi Atiyah. Anak-anak sering memanggil saya Bu Umi. Di kelas 7 ini kita akan belajar bersama dengan saya untuk materi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI dan Al-Quran Hadis. Untuk saat ini Al-Quran Hadis, dan sebelum melanjutkan pembelajaran atau kita membahas materi yang pertama, saya ingin menyampaikan studi kontrak atau kontrak belajar untuk siswa di kelas 7 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk Al-Quran Hadis maupun SKI, anak-anak sediakan buku catatan khusus yang tidak dicampur dengan mata pelajaran lain. Nanti setiap satu pembelajaran, anak-anak wajib mempunyai catatannya di buku tulis. Jadi misal video ini sudah selesai dan anak-anak menghapus karena sudah berganti dengan mapel lain, anak-anak wajib mempunyai salinan berupa tulisan di buku tulis. Begitu ya anak-anak ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui WA Bu Umi ya. Kemudian untuk pertemuan pertama ini materi kita ya bab 1, anak-anak bisa mulai mencatat di buku tulisnya masing-masing. Bab 1 pelajaran Al-Quran Hadis adalah Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Dan kompetensi dasar yang akan kalian kuasai dalam pertemuan pertama ini, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Anak-anakku semuanya, secara umum kita ketahui bahwa fungsi Al-Quran itu adalah sumber utama ajaran Islam maupun pedoman hidup manusia. Mengapa kita katakan sebagai sumber utama ajaran Islam? Iya, karena seluruh hukum Islam maupun produk-produk Islam semuanya bersumber dari Al-Quran. Contohnya, seseorang bolehkah makan satu macam jenis makanan, apakah itu hukumnya boleh atau tidak boleh, apakah hukumnya halal ataukah haram, semuanya bersumber dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Kita bisa membayangkan secara rasional, kita ini ciptaan siapa sih, Cah? Tentu saja kita ini adalah ciptaan Allah. Kalau kita adalah ciptaan Allah, maka tentu saja kita harus mengikuti aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah. Dan di mana kita mengetahui aturan-aturan itu? Tentu saja ada di dalam Al-Quran. Misalnya, kita membeli sebuah kipas angin, maka di produk tersebut tentu saja ada buku pedomannya yang disebut buku manual atau buku petunjuk. Nah, buku petunjuk itulah yang harus diikuti oleh kita ketika kita ingin menggunakan kipas angin tersebut. Maka begitu juga manusia. Kita ingin hidupnya benar, bagaimana cara hidup yang benar, hukum menjalani hidup ini sesuai dengan aturan Tuhan, maka kita harus
melihat buku pedoman kita. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Kemudian untuk hadis, hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Apa perbedaan Al-Quran dan hadis? Keduanya sama-sama sumber bagi hukum Islam. Kalau Al-Quran wahyu dari Allah baik lafal maupun maknanya, sedangkan hadis maknanya dari Allah namun lafalnya dari Rasulullah. Nah, tentu saja kalian mulai berpikir, apa sih itu Al-Quran? Apa sih itu hadis? Dan apa sebenarnya fungsi hadis secara rinci? Nah, kita akan pelajari dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran pengertiannya ada dua. Yang pertama, secara bahasa, dan yang kedua, secara istilah. Kami ulangi lagi, yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berasal dari fi'il madhi qara'a. Fi'il mudhari'nya yaqra'u. Isim masdarnya Qur'anan. Nah, menurut Profesor Quraish Shihab, secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, itu yang artinya membaca atau bacaan, dan ada tambahan alif di situ atau hamzah di situ mempunyai arti kesempurnaan atau bacaan yang sempurna. Kemudian secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Anak-anakku semuanya tentu saja ingin tahu apa itu penjelasan dari pengertian Al-Quran secara istilah. Nah, kita sekarang menjelaskan secara kata per kata. Yang pertama, kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalamullah adalah kalam dari Allah, wahyu dari Allah. Jadi Al-Quran ini bukan ucapan atau kalam dari Nabi, bukan dari malaikat, tetapi dari Allah, dan itu sudah dijamin keotentikannya atau keasliannya. Kemudian Al-Quran itu menjadi mukjizat. Kan tadi secara istilah pengertiannya kalamullah yang menjadi mukjizat. Nah, mukjizat itu apa? Mukjizat adalah hal luar biasa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Nah, jadi Al-Quran itu mukjizat, Bu? Iya. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Kalau mukjizatnya Nabi yang lain, anak-anak masih ingat apa tidak dulu pelajarannya di kelas 6 MI? Kalau mukjizatnya Nabi Musa apa? Ayo, Sulaiman apa? Nah, nanti anak-anak bisa mencari ya atau mempelajari kembali kisah-kisah para nabi dan mempelajari apa saja mukjizat mereka. Dan tidak semua nabi diberi mukjizat. Kemudian ada kata diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang orang tersebut sholih, dhobit, baik batinan maupun kitaban. Dhobit itu apa? Orangnya yang selalu ingat, tidak pernah lupa. Yang orangnya teliti, baik itu ingatannya maupun catatannya. Jadi Al-Quran bukan sekedar penyampaian
dari Rasulullah kepada beberapa orang yang sampai kepada kita melalui kabar yang tidak jelas, tapi ini sangat kuat sekali karena diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian yang keempat ada penjelasan tadi, membacanya merupakan ibadah. Ya, betul sekali. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Bukankah anak-anak sangat suka membaca Al-Quran? Bahkan di pagi hari jam 7 sampai jam 8 jadwal kita adalah absen, sholat duha, kemudian mengaji Al-Quran. Sekarang nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran itu ada Alkitab. Penyebutan Alkitab oleh Allah ada pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Kemudian penyebutan lain nama Al-Quran itu adalah Al-Furqan, yaitu ada pada Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian bisa juga nama lain dari Al-Quran itu adalah Kitabullah, ya, dan Al-Furqan. Baik, itu pembelajaran kita untuk yang pertama ini. Ada tugas yang harus kalian catat, ya. Yang pertama, kalian harus punya ringkasan di buku catatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nantikan untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kedua. Jangan lupa kerjakan tugas, yaitu carilah kata Al-Quran di Al-Quran, ya, tulis surah apa dan ayat berapa, lalu tulislah secara lengkap. Demikian, sampai jumpa minggu depan di pembelajaran kedua dan materi selanjutnya tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.